Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Hukum dan Kebijakan Tambang kelas 14 yang beranggotakan saya, Safinatun Najah, dan teman saya, Humaira. Dalam video kali ini, kami akan membahas tentang kebijakan hilirisasi. Berikut outline video kali ini. Yang pertama ialah isi kebijakan, yang kedua dampak kebijakan terhadap pemerintah dan perusahaan, dan yang ketiga adalah dampak positif dan negatif dari penerapan kebijakan hilirisasi ini. Saat ini, pemerintah Indonesia tengah fokus melakukan hilirisasi industri, khususnya di sektor pertambangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, terbentuklah beberapa kebijakan yang sebagai berikut. Pertama, pemerintah melarang ekspor bahan mentah seperti nikel, bauksit, tembaga, dan juga timah. Kedua, bahan mentah tidak langsung diekspor, melainkan diolah terlebih dahulu di dalam negeri. Dan yang terakhir, perusahaan tambang diwajibkan membangun fasilitas smelter atau bekerja sama dengan smelter yang ada di Indonesia. Dari sini bisa kita lihat bahwa hilirisasi pertambangan dapat membuat sumber daya alam yang diekspor ke luar negeri memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Hilirisasi penting dilakukan karena tidak hanya memperoleh manfaat, tapi yang lebih besar dari segi nilai, tapi juga membangun industri pengelolaan pemurnian atau smelter yang terintegrasi dari hulu hingga ke hilir. Selanjutnya ialah dampak terhadap pemerintah. Kita tahu bahwa Indonesia termasuk ke dalam negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat menjanjikan. Selama ini, sektor pertambangan memberikan kontribusi signifikan bagi penerimaan negara. Hal ini ditunjukkan dari penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang mencapai lebih dari 70% untuk sektor non-migas pada tahun 2022. Oleh karena itu, terdapat beberapa dampak terhadap pemerintah. Pertama ialah risiko terjadinya ketergantungan pada investor asing dalam pengembangan sektor industri. Kedua, peningkatan penerimaan dari pajak, royalti, dan biaya ekspor produk tambang yang bernilai lebih tinggi. Dan yang terakhir ialah meningkatkan investasi dan pembangunan infrastruktur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Humaira. Kepada Humaira, dipersilahkan. Terima kasih Najah. Sebelumnya perkenalkan nama saya Humaira. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan dampak yang akan dihasilkan oleh kebijakan tentang hilirisasi terhadap perusahaan. Yang pertama itu ada biaya pembangunan smelter itu sangat tinggi. Jadi pembangunan smelter dan fasilitas pengolahan butuh investasi yang sangat besar hingga miliaran dolar. Jadi tidak semua perusahaan itu mampu untuk membuat smelter. Yang kedua, terbuka peluang ekspor produk bernilai tambah ke pasar global. Yang ketiga, ada penurunan pendapatan jangka pendek akibat larangan ekspor. Nah, sebelum kebijakan, pemerintah menerima devisa, pajak, dan royalti langsung dari ekspor bahan mentah. Misalnya, biji nikel, bauksit, tembaga, dan sebagainya. Kemudian, begitu larangan ekspor diberlakukan, volume dan nilai ekspor bahan mentah otomatis akan turun drastis, bahkan bisa mendekati nol, sementara smelter ataupun fasilitas yang ingin dibuat itu belum beroperasi atau belum selesai. Akibatnya aliran penerimaan devisa dan juga pendapatan pajak ataupun royalti langsung ke kas negara bisa berhenti untuk beberapa periode tertentu. Kemudian selanjutnya saya akan membahas apa saja sih hal-hal positif yang bisa diberikan oleh kebijakan hilirisasi ini. Ya, ada 4. Yang pertama itu ada menambah nilai suatu produk, yaitu sama dengan tujuan hilirisasi. Manfaat proses hilirisasi adalah untuk menambah nilai dari produk itu sendiri. Proses pengolahan yang lebih kompleks dan lengkap akan membuat produk menjadi lebih bagus sehingga dapat memiliki harga jual yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua ada mengoptimalkan sumber daya alam yang tersedia. Yang ketiga ada menghasilkan produk baru untuk menambah pasar internasional. Produk baru yang berkualitas dan inovatif
akan membuka peluang pada perdagangan internasional dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kegiatan ekspor. Yang keempat, ada membuka lapangan pekerjaan. Selanjutnya juga ada dampak negatif dari kebijakan hilirisasi tersebut. Yang pertama, ada ketergantungan pada industri tertentu. Jadi kebijakan ini bisa menjadi ketergantungan. Jadi misalnya sebuah negara terlalu bergantung pada industri manufaktur ataupun teknologi tertentu, maka nantinya fluktuasi pasar ataupun kemunduran dalam industri tersebut dapat memiliki dampak yang signifikan pada perekonomian negara. Yang kedua, ada kesenjangan sosial dan ekonomi. Kemudian yang ketiga, ada peningkatan polusi dan dampak lingkungan lainnya. Industri pengolahan lanjutan seringkali memerlukan penggunaan energi yang dalam jumlah yang besar dan dapat menghasilkan limbah dan juga polusi lingkungan. Yang keempat, ada ketidaksetaraan akses dan pendidikan. Kemudian yang kelima, ada ketergantungan pada pasar global. Ekonomi yang mengandalkan hilirisasi juga rentan terhadap perubahan dalam pasar global. Fluktuasi harga bahan baku, permintaan global, atau perubahan kebijakan perdagangan internasional dapat memiliki dampak yang signifikan pada perekonomian negara tersebut. Sekian dari kami. Kami minta maaf jika banyak kesalahan dalam pembuatan tugas ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.